Halo guys, episode 4 dari Donghua Lord of the Mysteries yang baru saja dirilis benar-benar spektakuler. Mimin katakan episode keempat ini adalah yang terbaik dari semua episode yang telah ditayangkan. Terjadi peningkatan kualitas yang cukup signifikan, terutama dalam hal pacing ceritanya, di mana pada episode keempat ini pacingnya menjadi jauh lebih lambat bila dibandingkan dengan 3 episode sebelumnya, membuat cerita lebih mudah untuk diikuti dan penonton pun bisa punya waktu untuk mencerna informasi yang disuguhkan di dalam animenya. Menurut info yang Mimin dapat, mulai dari episode keempat dan seterusnya, pacing cerita ini bakal tetap dipertahankan hingga akhir seasonnya. Apa yang menarik dari episode 4 ini dan detail apa yang dihilangkan atau dirubah dari novelnya? Yuk kita bahas bersama. Episode 4 ini mengambil judul Magic Mirror atau Cermin Ajaib, yang sebenarnya mencakup chapter ke-48 sampai dengan chapter ke-88 dari volume pertama novelnya. Tapi ada beberapa cerita di antara chapter itu yang sebenarnya dianimasikan tidak berurutan di dalam animenya, di mana sebenarnya yang terjadi di episode keempat ini harusnya terjadi sebelum cerita pertarungan Nighthawk versus Ray Bieber dan Clown di gudang yang muncul pada episode ketiga. Yang menarik di episode ini, kita diperlihatkan dengan sihir ritualistik, di mana sihir ini memungkinkan kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi dengan cara yang masuk di akal atau masuk di logika, seperti yang dilakukan oleh All Nail yang menginginkan hutangnya sebesar 30 pound lunas. Alih-alih sihir ini memunculkan uang secara ajaib atau mentarget si pemberi hutang, tapi justru sihir ini memberikan ramalan di mana dan kapan kita bisa memperoleh peluang untuk memperoleh uang sebesar 30 pound tersebut. Membuat kita menjadi takjub bahwa sihir bukan sekedar tentang adegan-adegan yang flashy, tapi sesuatu yang kompleks yang bahkan mungkin bisa mengubah takdir. Pada episode ini juga, kita bakal mendapatkan penjelasan yang lebih detail tentang bagaimana cara mencerna atau menyerap ramuan dari tiap-tiap jalur Beyonder, di mana nama-nama tiap ramuan tersebut merupakan petunjuk tentang peran yang harus kita lakoni untuk bisa menyerap ramuan tersebut dengan sempurna. Contohnya, Glenn yang meminum ramuan sihir atau peramal harus melakukan peran sebagaimana seorang sihir atau peramal bertingkah laku. Itulah sebabnya Glenn Moretti kemudian mendaftarkan diri ke toko perkumpulan peramal untuk menjalani pekerjaan atau kehidupan sebagaimana seorang peramal. Sayangnya, adegan saat Glenn melakukan pekerjaan tersebut di-skip alias tidak dimasukkan di dalam versi Donghuanya. Padahal dalam novelnya, kisahnya ini sangat menarik untuk dibaca. Di episode 4 ini juga menampilkan cerita di mana Glenn menemukan celah dalam membuat mantra. Sehingga saat ia berada di Istana Kabut, Glenn memanfaatkan Lady Justice dan juga Hangman untuk melakukan uji coba terhadap mantra yang dia buat tersebut. Mantra itu berdasarkan pengalaman Glenn dalam melakukan ritual keberuntungan yang membuat ia bisa berpindah ke Istana Kabut. Bunyinya, "Wahai The Fool yang bukan milik era ini, penguasa misterius di atas kabut abu-abu, Raja Kuning dan Hitam yang membawa keberuntungan." Kata-kata The Fool yang bukan milik era ini merujuk pada Glenn yang menggunakan nama The Fool dan merupakan Zhou Mingrui yang berasal dari dunia lain. Penguasa misterius di atas kabut abu-abu ditambahkan untuk mengunci target mantra tersebut supaya tidak salah mengarah ke orang lain yang mungkin juga memiliki gelar The Fool. Sebab satu-satunya The Fool yang memiliki kabut abu-abu ini hanyalah Glenn seorang. Kata warna kuning melambangkan tanah atau bumi, sedangkan warna hitam melambangkan langit yang misterius. Jadi, Raja Kuning dan Hitam berarti Raja Bumi dan Langit atau dewa yang membawa keberuntungan, yang merujuk pada ritual keberuntungan yang dilakukan oleh Glenn saat ingin mengakses Istana Kabut. Jadi, mantra ini sebenarnya adalah mantra yang digunakan oleh orang
yang ingin terhubung dengan Clint melalui perantara Istana Kabut. Nah, adegan pertemuan di Istana Kabut itu juga adalah adegan yang paling Mimin suka dalam animasinya. Karena atmosfer yang ditampilkan dalam donghua ini benar-benar on point dan benar-benar terasa magical. Mimin juga sangat suka ketika Clint menggunakan suara lain ketika berbicara dengan Lady Justice dan juga Hangman. Suaranya itu benar-benar mewakilkan suara orang yang punya kedudukan yang lebih tinggi atau lebih superior. Jadi, di sini Mimin benar-benar mengapresiasi dari voice actornya. Terakhir, mengenai adegan pertarungan jarak jauh antara Clint versus Hannes benar-benar digarap dengan apik dan juga dramatis. Walaupun adegan pertarungan ini tidak dilakukan dengan koreografi yang rumit, gerakan yang flashy, ataupun kelebatan cahaya warna-warni, tapi sama sekali tidak mengurangi intensitas dari pertarungan tersebut. Dan tipikal pertarungan seperti ini memang sangat cocok dengan world building dari Lord of the Mysteries ini. Penuh intrik, misteri, dan juga tidak murahan. Overall, episode keempat ini benar-benar digarap dengan sangat bagus dan Mimin sudah tidak sabar untuk menantikan episode berikutnya. Lord of Mysteries ini sangat cocok buat kalian yang suka cerita-cerita misteri di mana plot cerita bakal diberikan sedikit demi sedikit sehingga penonton bakal diajak untuk terus berpikir dan menebak arah jalan ceritanya. Bagi yang sering komplain kalau ceritanya rumit dan tidak jelas, mungkin kalian lupa kalau hampir semua genre misteri memang seperti ini. Sebab bila cerita dibuat jelas sejak awal, maka hilanglah esensi dari misteri itu sendiri. Untuk lebih memahami dunia Lord of the Mysteries, Mimin menyarankan kalian untuk membaca novelnya yang sudah banyak tersedia dalam terjemahan bahasa Indonesia. Karena banyak adegan-adegan menarik dan juga kehidupan pribadi MC yang diceritakan lebih lengkap di versi novelnya. Membaca novelnya juga bisa membuat kalian lebih mudah memahami saat menonton donghuanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai berjumpa di video berikutnya.